Upacara pelantikan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Selasa 19 September 2023 dimulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 73/P tahun 2023 tentang pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung mulai tanggal 19 September 2023 masing-masing. Dr. Haji Zulkifli Mansyah SE MSC sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah MPD sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta, Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74/P tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat gubernur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan penjabat gubernur. Ke-1, mengangkat dalam jabatan penjabat gubernur dengan masa jabatan paling lama 1 tahun terhitung sejak saat pelantikan, yaitu Dr. Andus Haji Lalu Gita Aryadi MSI sebagai penjabat gubernur Nusa Tenggara Barat. Kedua, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2023. Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Persiapan pelantikan. Kepada penjabat yang akan dilantik didampingi rohaniwan disilakan menempatkan diri. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan Sumpah Jabatan. Sebelum saudara mengucapkan sumpah, berkenaan pengesahan pengangkatan saudara sebagai pejabat gubernur, terlebih dahulu saya akan bertanya pada saudara. Bersediakah saudara mengucap sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat gubernur sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada kepada masyarakat
kepada masyarakat nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Selasa tanggal 19 September 2023. Saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Dr. Andes Haji Lalu Gita Aryadi MSc sebagai penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74P tahun 2023 tanggal 4 September 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Berkenan Menteri Dalam Negeri untuk tetap di tempat. Penjabat yang baru dilantik dan hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Menteri Dalam Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018-2023, sahabat saya Pak Dr. Zulkifli Lamsah serta Ibu. Kemudian Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018-2023, Ibu Dr. Insinyur Haja Siti Romi Jalilah. Terima kasih Bu kehadirannya. Kemudian penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Lalu Gita Aryadi MSc yang baru saja dilantik beserta Ibu. Rekan-rekan yang hadir, Forkompinda Bapak Kapolda, Pak Danrem, kemudian Ketua DPRD dan anggota DPRD, Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf kalau saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya lihat juga hadir dari TNI AU, kemudian dari Angkatan TNI AL, ya. Bupati atau wali kota yang mewakili, rekan-rekan pejabat Kemendagri, ada Pak Sekjen, Pak Irjen, dan rekan-rekan Dirjen yang hadir. Bapak sekalian, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir di acara yang sangat penting bagi Indonesia, karena negara kita ada 38 gubernur, yang salah satu adalah penjabat di provinsi. Kemudian tentunya yang paling penting adalah bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri. Karena hari ini secara resmi dan adanya pelantikan ini mengakhiri jabatan pejabat yang lama yang hasil pilkada, Bapak Zulkifli Lamsah dan Ibu Siti Romi Jalilah selama 5 tahun, dan kemudian menjelang pilkada tahun depan yang ada amanat untuk pilkada serentak seluruh provinsi, kabupaten, kota untuk keserempakan RPJMN dan RPJMD
Jadi rencana pembangunan jangka menengah tingkat nasional paralel masa jabatan presiden, pemerintah pusat dengan pemerintah tingkat 1 provinsi dan tingkat 2 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang tentang pilkada. Jadi memang amanatnya seperti itu. Filosofinya keserempakan paralel antara pusat dan daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Tidak terjadi ketidaksinkronan karena adanya pilkada yang ada di tengah-tengah masa jabatan pusat dan di tengah-tengah masa jabatan provinsi gubernur. Ada bupati, wali kota, gubernur di tengah-tengah itu. Seperti tahun 2014 pelantikan presiden, kemudian tahun 2017 ada 101 pilkada, gubernur baru, bupati baru, wali kota baru, dan kemudian 18 ada 170 kalau tidak salah. Gubernur baru, bupati baru, wali kota baru. Nah, sehingga tidak sinkron. Di lapangan juga banyak sekali. Sehingga amanat dari pembuat undang-undang 2016 diserentakkan di tahun yang sama. Pilpres nanti 14 Februari dan setelah itu di akhir tahun adalah pilkada serentak 552 wilayah kecuali DIY. Karena gubernur daerah khusus, daerah istimewa DIY itu adalah Sri Sultan dan wakilnya Sri Paku Alam. Yang lainnya adalah melalui proses pemilihan kepala daerah oleh masyarakat. Nah, sebagai konsekuensinya otomatis yang hasil pemilu di tahun 2017 berakhir tahun 2022 diisi penjabat. Kemudian tahun 2018 yang berakhir di tahun 2023 juga selesai di tahun diisi oleh penjabat. Dan nanti sesuai undang-undang hasil pilkada tahun 2020 itu berakhir di tahun 2024. Jadi memang inilah waktunya ada pilkada yang cukup banyak, saya ulangi penjabat yang cukup banyak dan waktu jabatannya relatif panjang. Sehingga tidak seperti sebelumnya penjabat hanya 3 bulan, 4 bulan pada saat pilkada saja. Peran daripada penjabat di masa saat ini sangat penting. Untuk itulah saya meminta kepada Bapak Lalu Gita Aryadi yang telah diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden melalui sidang TPA dipimpin langsung oleh beliau, tolong laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang paling utama sebetulnya adalah mengisi kekosongan agar roda pemerintahan berjalan. Jangan sampai roda pemerintahan di NTB provinsi stagnan karena tidak ada pejabatnya. Itu tujuan yang paling utama. Nah, kemudian yang kedua, memiliki kewenangan-kewenangan ada 4 kecuali menurut undang-undang. Nanti tolong dipelajari. Salah satunya di antaranya adalah tidak boleh membuat program yang strategis yang berbeda dengan pejabat yang lama. Kecuali atas izin Mendagri. Itu bahasanya seperti itu. Jadi saya minta tolong komunikasi terus dengan penjabat yang lama, yaitu Pak Dr. Zulkifli Hasan, hal-hal yang mana yang perlu dikerjakan, perlu dilanjutkan, ya. Dan juga dengan Ibu, saya mohon maaf, Ibu Dr. Haja Siti Romi Jalila, konsultasi terus, apalagi Bapak juga adalah sebelumnya dan masih menjabat sebagai sekda, ya. Nanti pasti akan diisi dengan penjabat sekda. Nanti kita konsultasikan penjabatnya. Jadi komunikasikan betul dengan gubernur dan wakil gubernur di periode 2018-2023 hal-hal yang perlu dilanjutkan yang mana. Dan tolong bangun hubungan yang positif karena saya tahu beliau berdua ini adalah orang-orang baik gitu, ya. Dan komunikasi saya kira sudah berjalan dengan Forkompinda, baik dari TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan,
semua tolong bangun hubungan yang baik seperti biasalah. Apalagi Sekda saya yakin dah pengalaman sebagai birokrat ya, dan tahu juga wilayah. Dan tolong jaga kekompakan dengan para bupati dan wali kota yang ada. Kalau tidak salah nanti juga yang akan diselesai juga lah di Bima ya, Kota Bima. Yang minggu ini juga kita akan sidang TPA akan di Bima. Apapun hasilnya nanti, tolong dibangun hubungan yang baik. Dan kemudian kepada Pak Zulkifli Hasan, saya bilang my brother nih, karena cukup akrab kami, beserta Ibu Wagub ya. Terima kasih banyak atas semua yang telah dilaksanakan selama 5 tahun. Kami doakan agar bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk berikutnya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas semua yang sudah dikerjakan yang positif. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Zulkifli Hasan atas tugas-tugas sebagai PKK, meskipun nanti pelaksananya nanti kita menunggu dari Ketua Umum PKK Ibu Tri Tito Karnavian yang hari ini mohon maaf memang nggak bisa melaksanakan strategi jabatan PKK untuk tingkat provinsi karena sedang ada tugas bersama-sama dengan Ibu Negara, mendampingi Ibu Negara dan Ibu Ma'ruf Amin ke Jogja. Tadi pagi berangkat Bu, mohon maaf betul. Tapi nanti akan acaranya serempak mungkin 1 Oktober. Karena 1 Oktober nanti ada juga pelantikan penjabat untuk 2 provinsi, yaitu Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Jadi PKK-nya mungkin kita serempakkan nanti Pak Sekjen. Ya. Saya hanya titip kepada Pak penjabat gubernur, tolong aktifkan PKK dan Posyandu. Itu sebagai mitra penting. Kemudian terakhir saya kira mohon dukungan kepada semua stakeholder, baik di pusat ya, Pak Sekjen, Pak Irjen, rekan-rekan Dirjen, kita semua dukung kepemimpinan yang baru, Pak Lalu Gita Aryadi, dan juga mohon dukungan dari rekan-rekan Forkompinda, para bupati, wali kota, intinya lah demi Provinsi Nusa Tenggara yang lebih baik. Siapapun juga penjabatnya harus kita dukung hal-hal yang positif ya. Saya kira itu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang terjadi hari ini, detik ini adalah dan peristiwa ini adalah pasti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga ya. Jadi kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat yang sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.